Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Timawana. Saya dari Prodi Ilmu Politik semester 4. Dan NIM saya 23071004. Saya akan menjelaskan tentang merekayasa perubahan sosial, strategi menuju masyarakat yang lebih adil. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, rumusan masalah, metode, pembahasan, analisis, serta kesimpulan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Jadi perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam pengembangannya, masyarakat senantiasa mengalami penggeseran dalam berbagai aspek, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun teknologi. Terus rumusan masalah. Untuk memahami secara mendalam tentang rekayasa perubahan sosial, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan rekayasa dalam perubahan sosial? Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya rekayasa perubahan sosial dalam masyarakat? Terus, siapa saja aktor yang terlibat dalam proses rekayasa perubahan sosial? Dan bagaimana bentuk dan strategi pelaksanaannya rekayasa perubahan sosial? Terus, apa dampak yang positif dan negatif dari rekayasa perubahan sosial terhadap masyarakat? Metode studi ini menggunakan data dan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen resmi yang relevan dengan topik rekayasa sosial. Terus analisis data, informasi yang telah dikumpulkan dari secara kualitatif untuk mengidentifikasi konsep utama, pola, serta hubungan antara variabel sosial yang berkaitan dengan proses perubahan yang direkayasa. Terus pembahasan. Jadi pengertian rekayasa sosial adalah proses intervensi yang dilakukan oleh individu, institusi, atau negara untuk mengubah pola pikir, perilaku, atau sosial masyarakat secara terencana. Seperti contoh, tingginya angka pernikahan anak di daerah pedesaan, dilakukan program edukasi dan sosialisasi hukum oleh pemerintah dan negara. 2. Tujuan rekayasa sosial. 1. Mengurangi kesenjangan sosial. 2. Meningkatkan partisipasi pendidikan. 3. Mendorong kesejahteraan gender. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Terus contoh masalah: ketimpangan gender di tempat kerja, kampanye afirmatif, langsung dan kebijakan ayah. Terus 3. Bentuk-bentuk rekayasa pendidikan, mengubah pola pikir masyarakat melalui sistem pendidikan. Contoh kurikulum anti korupsi di sekolah dasar. B. Media dan kampanye sosial, menggunakan TV, internet, dan media sosial untuk menyebarkan nilai baru. Contoh gerakan no plastik yang mendorong kesadaran lingkungan. Terus C. Kebijakan publik, pemerintah membuat regulasi atau program strategis untuk mengarahkan perubahan. Contoh program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. 4. Tantangan dalam rekayasa sosial, penjelasan penolakan budaya lokal, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat, dan risiko manipulasi politik. Contoh masalah: penolakan vaksinasi COVID-19 karena hoax dan kepercayaan tradisional. 5. Strategi efektif merekayasa perubahan partisipatif, libatkan masyarakat sebagai aktor bukan objek. Terus berbasis data dan gunakan riset dan survei untuk memahami kondisi sosial. 3. Berkelanjutan, lakukan evaluasi berkala agar tidak stagnan. 4. Multisektor, libatkan pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Terus selanjutnya adalah analisis. Rekayasa perubahan sosial merupakan respon aktif terhadap dinamika dan tantangan yang dari masyarakat modern. Dalam analisis ini dapat dilihat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu rekayasa sosial sangat tergantung pada konteks sosial yang ada, perencanaan yang matang, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Seperti efektif tergantung pada kesesuaian konteks, keterlibatan aktor sangat menentukan, rekayasa sosial tidak selalu netral, tantangan implementasi, keberhasilan perubahan sosial. Selanjutnya kesimpulan. Jadi rekayasa perubahan sosial bukanlah pemaksaan, melainkan proses pengelolaan perubahan yang bijak dan manusiawi. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan sosial dapat diarahkan ke arah yang lebih positif, adil, dan inklusif. Namun keberhasilannya bergantung pada legitimasi pelaku perubahan dan kepekaan terhadap nilai lokal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.